Oh, irit banget 25 PSI setiap kali tembakan. Nah, dengan akurasinya bisa kita lihat di sini. Kita akan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat builders, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu, kami Shadow Rifle Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Shadow Rifle Indonesia, channel orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Buka rekasa biar fakta yang berbicara, dengan popularitas kita satukan Indonesia merdeka. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah unit yang mana unit ini sangat digemari, sangat difavoriti oleh saudara semuanya. Tapi sebelum itu bisa kita lihat, sekarang hari ini adalah bulan Agustus, di mana bulan ini adalah Indonesia merdeka di tahun 45 dulu ya. Oleh karena itu kami menancapkan bendera Indonesia ini tepat di samping logo Shadow Rifle Indonesia. Agar apa? Agar Shadow Rifle Indonesia mempunyai nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang mana pernah diperjuangkan oleh berbagai asal macam pahlawan, yang mana pahlawannya berbagai dari asal daerah, asal provinsi, untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, keren banget ya, kayak Garuda di dadaku. Wah, begitu ya. Oleh karena itu kita tancapkan nasionalisme kita terhadap Indonesia, karena kita tahu saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saya mengajak sobat builder semuanya untuk mematuhi peraturan apapun dari pemerintah, agar apa? Agar Indonesia segera pulih, agar segera sehat kembali. Seperti itu ya. Dan tempat ini adalah tempat yang bersejarah bagi seluruh Indonesia, di mana toko teramanah terpercaya lahir di Indonesia adalah di tempat ini. Maka tempat ini akan menjadi kenangan bagi saya, menjadi sebuah memori yang tidak akan terlupakan oleh Serdadu Rifle, karena di tempat inilah toko terpercaya, terbaik, termantap di Indonesia lahir di tahun 2019. Kita akan langsung masuk melihat pengiriman kita dulu sebelum kita mereview unit kita. Check this out. Oke, kita akan melihat dulu atau mereview kiriman dari Shadow Rifle Indonesia di tanggal 6 bulan Agustus 2021. Mari kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, inilah kiriman kita yang mana di kloter pertama di jam 1:30. Untuk kali ini kita akan lihat dulu kirimannya apa saja biar bisa lihat. Oke, dari sini ada Black Panther, ada Marauder 38, Predator ini ya, dan lain sebagainya. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 15 unit di kloter pertama. Ini belum seperti Black Panther dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat setiap pengiriman, kita akan mereview contoh salah satu pengiriman saja. Bisa kita lihat di sini. Setiap pembelian akan mendapatkan namanya nota transaksi. Pengap ya ternyata. Lepas ya, mohon maaf. Setiap pembelian ada namanya nota transaksi, digunakan untuk apa? Yang pertama adalah untuk tanda pembelian di Shadow Rifle Indonesia. Ini adalah nota transaksi. Selanjutnya ada yang namanya checklist, di mana checklist ini digunakan untuk apa? Untuk mengecek aksesoris kiriman dari Shadow Rifle Indonesia. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya kita sudah memasukkan perlengkapan-perlengkapan yang Anda beli. Lalu ada juga yang namanya kertas akurasi. Ini sudah dicek akurasinya, bisa kita lihat di jarak sekitar 20-an meter. Nah, ini kalau nggak toko teramanah nggak ada. Lalu ada apa lagi? Ada kartu garansi untuk beberapa unit. Tidak semua, tapi beberapa unit ada yang namanya kartu garansi. Selanjutnya ada lagi yang namanya SPK, surat pengantar kepolisian. Setiap pembelian akan dapat SPK seperti ini yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kapolres Kediri, Bapak Lukman Cahyono. Nah, lengkap ya, lengkap sudah seperti itu. Makanya kalau beli itu, saya sarankan kepada toko yang teramanah, kepada tangan yang tepat. Setiap pembelian akan juga dites seperti ini. Di tempat ini kita menggunakan beberapa mimis, bisa kita lihat ya. Di sini ada barakuda,
lalu ada Jawara GR12, ada Jawa Evanik, ada Jaguar. Kita akan cek Pak, mana mimis yang cocok untuk senapan yang Bapak beli, sehingga mimis tersebut bisa digunakan ketika berburu di jarak tertentu, di angin tertentu. Oleh karena itu, pesan saya sebelum kita mereview kesenapan apa hari ini, pesan saya cuma satu, untuk mendapatkan unit yang mantap, belilah di tangan yang tepat. Oke, ini adalah gudang senapan. Dan ini adalah barang baru datang. Emperor ini ya, ini adalah semi otomatis yang mana baru saja datang. Ada 3 unit sebenarnya. Ada 5 tapi masih dikirim 3. Dan ini adalah kiriman Shadow Rifle Indonesia yang selanjutnya. Nah, ini ada ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, di sana tadi 16. 21 unit yang akan kita kirim untuk hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi ya, saya ucapkan kepada semua saja, selamat yang telah membeli di tangan yang tepat. Karena apa ya, saya tidak menutup kemungkinan mungkin yang di luar pembelian ketika beli salesnya manis, tapi setelah ada kendala apa-apa bingung ya kan, salesnya pergi kabur dan sebagainya. Makanya saya ulangi sekali lagi, senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Itu bener banget seperti ini ya senapannya. Oke, kita akan langsung menuju ke unit yang akan kita review. Unit apa itu? Check this out. Nah, kita akan bahas spesifikasi dari bocah Predator 500cc yang ada di depan saya ini, yang warnanya sangat garang ya. Kalau menurut saya ini adalah warna hitam full black ya, tanpa ada variasi-variasi warna lainnya. Mungkin warna tulisannya aja yang putih dan lainnya hitam semua. Nah, ini yang menjadi best seller juga karena warnanya yang nggak neko-neko ya. Biasanya suka yang simple, ini menjadi salah satu rekomendasi. Dan kita akan bahas spesifikasi dari bocah Predator 500cc ini, mulai dari larasnya. Nah, untuk larasnya seperti ini sudah ada tutup larasnya ya, seperti ini. Nah, juga untuk larasnya ini memiliki panjang 65 cm dan memiliki OD 13 mm serta sudah dilindungi oleh serombong yang memiliki OD 19 mm. Jadi lebih aman juga karena sudah dilindungi serombong. Dan juga di bawahnya sini, ini adalah tabung dural atau biasanya disebut dengan tabung Venom dengan kapasitas 500cc. Nah, bocah Taiwan, tabung Taiwan ya. Dan untuk amannya, untuk bocah Predator ini maksimalnya ada di 3000 PSI dan juga amannya ada di 2700-an. Jadi kita cari aman aja, kita pakai yang 2700 untuk mengisi anginnya. Dan di sini untuk pengisian anginnya menggunakan kupler mini ya, mini kupler seperti ini ada di depan sini, dan juga untuk manometernya ada di belakang. Dan untuk senapan ini sudah, kalau saya bilang full CNC belum ya, ini masih semi ya, kalau menurut saya monoled semi CNC seperti ini. Nah, dan juga ini ada logo-logo taktikal ya. Gambar apa ini? Gambar apa ya sobat bediler? Gambar bediler lah. Terus ini model kokangnya, model kokangnya set lever. Jadi hanya ada satu tarikan. Kalau model set lever memang seperti itu ya. Dan juga di sini ada cancel kokang. Cancel kokangnya memang didesain dengan warna hitam karena mungkin biar matching aja ya, biar serasi gitu. Terus untuk pengisiannya ini bisa menggunakan single shoot ataupun menggunakan magazine. Kalau menggunakan magazine bisa menggunakan magazine 14 rotary. Jadi memang kita jualnya juga magazinnya yang 14 rotary ya. Dan juga di atas chambernya ini sudah ada rel tele. Nah, ini bisa langsung dipasang teleskop. Biasanya pakai teleskop. Kalau yang bocah Predator nih lah, paling enggak yang ukurannya besar ya, spike ataupun BSA ukuran 416 itu bisa menjadi rekomendasi juga. Terus di bawahnya sini ini juga ada rail pivot ya. Nah, rail pivotnya seperti ini. Ini lebih keren. Kalau senapan yang gagah dikasih rail pivot tuh kayak kesannya tuh lebih keren gitu.
kalau dipajang ya. Kalau dibuat berburu sih nggak perlu ya, nggak begitu perlu. Dan juga untuk triggernya, nah ini triggernya mungkin karena barangnya produknya baru dan juga modelnya pasti setiap produk itu nggak sama ya. Kadang trigger match ini modelnya memang seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini sudah ada safety triggernya juga berwarna kuning ini. Ini modelnya kayak gini triggernya. Jadi ya suka-sukaan aja sih, selera. Terus ada hand gripnya juga. Jadi lebih nyaman juga ketika berburu. Hand gripnya juga nyaman, menyesuaikan dengan tangan. Ini ada lekukan-lekukan ini, jadi lebih enak. Terus di belakangnya sini, ini adalah popor. Nah, popornya ini popor ABS. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan. Kalau mau dimajukan juga bisa. Majukan maksudnya itu dipendekkan ya. Kalau ditarik ini dipanjangkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan bahu juga, kenyamanan berburu ya. Dan kalau sama mau ngatur setelan power ini bisa dicopot karena ini belum support setelan power, jadi bisa dicopot untuk popornya. Nah, itu tadi ya review singkat dari spesifikasi bocah Predator 500cc. Next kita akan langsung uji akurasinya dan juga FPS-nya ke lapangan tembak bersama Kang Aris. Check this. Oke, kali ini kita sudah ada di lapangan tembak Mekarjaya dan kita akan mereview tes akurasi dan juga tes FPS-nya. Kita sudah dengan unit bocah Predator 500cc yang mana katanya irit. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua, dia akurasinya keren. Nah, kerennya seperti apa? Nanti kita coba. Dengan apa? Kita menggunakan kertas wasiat yang mana sudah ditulis tangan oleh guru matematika SMA 1 Pelosok Klaten. Bocah Predator akurasi tes ini ya. 6 Agustus 2001 Sergadu Rifle. Ini real tanggal 6 Agustus, berarti diambil hari Jumat. Bener ya, sekarang hari Jumat. Besok baru upload ini tanggal 7 seperti itu ya. Dan kita lihat nanti bagaimanakah akurasinya. Kita menggunakan second cam. Sudah on belum ya? Nah, sudah on ya. Dan kita lihat nanti akurasi live-nya gimana, dan kita sudah menggunakan peranti seperti CCTV ini. Nah, ini digunakan untuk melihat bagaimanakah perkenaannya di sana. Jaraknya sekitar 18 meteran, 18,6 kalau nggak salah ya. Ya nggak terlalu jauh kalau di sini seperti itu. Kalau di long range jauh, tapi waktunya nggak sempat. Kita menggunakan mimis 10,65 grain, yaitu Barakuda Match. Ini miliknya HNN. Lalu di sini kita menggunakan angin sekitar 1800 PSI. Nanti 1800 PSI. Nah, bisa kita lihat nanti berapa ini kira-kira. Untuk akurasinya seperti itu ya. Oke, sudah siap lagi? Saya kira sudah siap. Kita akan coba melihat 5 kali tembakan akurasi bocah Predator 500cc. Sekedar informasi saja, sebenarnya mengetes dengan seperti ini banyak riskan dalam akurasinya, karena kalau geser atau apa, itu kadang-kadang mempengaruhi akurasinya. Tapi alhamdulillah 2 tembakan lolos, 1 hole, mantap sekali. Bahkan grupnya rapat banget, tidak ada celah sama sekali antar tembakan. Oke, tembakan yang keempat ini ya, agak melenceng sedikit, tidak masalah, kita akan coba. Oke, kembali ke titik lagi. Sekali lagi yuk, 6 kali tembakan. Nah ya, saya kasih 6 kali tembakan biar tahu semuanya nanti. Oke, 7 kali tembakan, grouping sangat rapat sekali, rapat sekali ini ya. Ini angin hanya berkurang di 1150-an ya, 150-an lah ya, susah. Tengah-tengah di sini sekitar 6 kali tembakan itu sekitar 150, berarti kalau dibagi 2 ya sekitar berapa, 30-an. 30-an itu pun masih sisa, ada sampai 25. Irit banget 25 PSI setiap kali tembakan. Nah, dengan akurasinya bisa kita lihat di sini. Kita akan review akurasinya. Loh, dengan akurasi seperti ini di jarak 18,6 meter. Ini kalau misalnya kepalanya burung aja ya pasti kena ini ya. Ini tumonya burung, tumo itu bahasa apa ya? Kutunya burung aja bisa ditembak kalau akurasinya seperti ini. Nah, oleh karena itu kita akan cek kalau akurasinya sudah bagus bagaimana ke FPS-nya. Kita akan cek langsung menggunakan FX Radar. Check this out.
Oke, sekarang kita akan mengecek FPS-nya bagaimana. Kita menggunakan seperti biasa FPS airgun dan kita menggunakan angin 2000-an ya, 2100-an lah ya. Kita akan coba. Tadi setelah kita coba tembak tadi terus kita isi dan ini irit banget ternyata meskipun kita tadi mencoba setelan di medium agak ke atas 3/4 lah ya. Itu masih irit banget 500 cc ini, keren banget. Kita akan screenshot layarnya, screen recorder biar kita tahu ya kan bagaimanakah FPS dari senapan ini. Kita tetap menggunakan Barakuda Match 8,65 grain 10,65 grain ya. Kita menggunakan Barakuda Match. Yuk. Tak keluar. Sudah connect ini ya. 958. Oke. Menurut saya 958 ini di angka yang untuk medium game lah ya, mendekati big game tapi nggak bisa jarak jauh. Lanjut. Sama 958 tetap. Ini agak dekat ini. 942 turun sekitar berapa? Berarti agak bawah ya, sekitar 8-an ya turunnya. Lu naik lagi. Bahkan naik di angin turun. 949 ya. Cc yuk. Anginnya hanya habis 100 PSI. Berapa kali tembakan tadi? 5 apa 4? Anggaplah 5 ya. Tidak ngitungi berapa kali tembakan. Dan hanya habis 100 PSI. Berarti satu tembakan sekitar 25 PSI hingga 30 PSI. Irit banget. Hasilnya adalah 949 FPS. Next, yuk. Kita akan coba. Sekali lagi. Nah, keren banget. Turunnya hanya sekitar 5, 10 ya, bahkan 10 angka seperti itu. Di angin 2000-an. 2100, tadi hanya 100 PSI habisnya. Sekarang tinggal tetap 2000-an ya. Karena setiap tembakan itu sekitar 25 hingga 30 PSI dan menghasilkan sekitar 900 hingga 960-an FPS. Ini keren banget. Kenapa saya bilang keren? Selain irit, FPS-nya juga bisa digunakan untuk medium game, untuk long range juga mantap. Nah, kalau bagaimana untuk Kang Arif untuk big game? Kalau big game saya kurang merekomendasikan karena standar kami untuk big game itu FPS-nya harus di atas 1000. Nah, ini nggak sampai 1000. Ya bisa untuk big game tapi di jarak yang dekat seperti itu. Kalau jarak yang jauh kami tidak merekomendasikan. Oleh karena itu pesan saya sebelum masuk ke review oleh Honda lagi, pesan saya cuma satu, senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Kita akan kembali ke studio. Oke, itu tadi ya untuk akurasinya. Tadi sudah dituliskan wasiat ya katanya Kang Arif, wasiat Serdadu Rifle. Dan kalau menurut saya untuk akurasinya sih keren dan juga FPS-nya lumayan. Kalau memang katanya tadi kalau untuk big game memang kurang rekomendasi, tapi memang juga bisa, tapi jaraknya juga harus ditentukan ya. Dan kalau menurut saya sih dengan harga yang terjangkau, senapan bocah popor ABS itu ini juga menjadi salah satu rekomendasi dan juga ini sedang best seller gitu. Oke, gak usah lama-lama, kita akan bahas berapakah harga dari senapan bocah Predator 500cc ini. Nah, untuk harga dari senapan aja atau senapan bocah Predator 500cc ini dari harga Rp4.800.000 tinggal 4 juta saja. Wow, potongannya sampai 800.000 ya. Dan juga kita nggak kasih senapan aja ya, kita pasti kasih bonusnya banyak sekali nih, ada di samping saya ya. Ada tali sandang, tali sandangnya nanti pakai jerat ya karena memang bukan popor kayu. Terus ada peredam, ada juga tas kamu, ada magazin karena juga sudah support magazin, dan STKS serta kartu garansi tentunya. Dan kalau sobat bediler mau paket full set bisa banget. Kalau paket full set tinggal nambah Rp1.200.000. Kelengkapannya menyesuaikan. Ada yang dapat tele besar nanti pakai pompa RV, ada juga yang tele kecil pompa RV dan juga mimis. Jadi menyesuaikan saja, nanti bisa nego-negoan sama CS-nya mau paket full set yang mana. Oke, itu tadi ya. Karena ini best seller dan juga peminatnya banyak, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan lah, intinya seperti itu ya. Dan
Jangan lupa untuk terus dukung kita, share video kita, dan juga komen-komen yang menarik untuk mendapatkan giveaway ya tentunya. Saya Fonda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Travel make impossibility possible. Dance beat on the track.